Pernah nggak kamu lagi mau melangkah atau mengambil keputusan, tapi tiba-tiba tubuh seperti menahan? Bukan karena takut yang jelas, bukan juga karena logika. Hanya rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Sering, dan menariknya dalam banyak kasus, itu bukan imajinasi atau sugesti. Itu tubuh yang sedang berbicara lebih dulu sebelum pikiran sempat menyusun alasan. Jadi itu bukan kebetulan. Bukan, ada mekanisme biologis yang sangat nyata di baliknya. Kalau begitu, kenapa rasanya seperti muncul tiba-tiba? Kadang hanya sesak di dada, perut mengencang, atau nafas terasa pendek. Karena tubuh memang bekerja lebih cepat dari pikiran sadar. Sensasi-sensasi fisik itu adalah sinyal internal yang dikirimkan ke otak sebelum kita sempat berpikir panjang. Dan otak langsung tahu harus bereaksi. Tidak langsung tahu, tapi ada bagian otak yang khusus membaca sinyal tubuh dan mengubahnya menjadi rasa atau firasat. Bagian otak apa yang melakukan itu? Namanya korteks insula. Letaknya tersembunyi di dalam otak, tidak terlihat dari permukaan, tapi fungsinya sangat penting. Penting dalam hal apa? Insula adalah penghubung sunyi antara tubuh dan kesadaran. Ia menerima sinyal dari organ dalam, detak jantung, nafas, ketegangan otot, kondisi perut, lalu menerjemahkannya menjadi pengalaman subjektif yang kita sebut perasaan. Jadi otak sebenarnya terus mendengarkan tubuh. Ya, proses ini disebut introsepsi. Kemampuan otak merasakan kondisi internal tubuh secara terus-menerus, bahkan saat kita tidak sadar. Itu sebabnya kita bisa merasa lapar, lelah, atau gelisah tanpa tahu sebabnya. Tepat, insula bekerja seperti panel indikator. Saat ada yang tidak seimbang, muncul rasa tidak nyaman sebagai peringatan dini. Tapi kenapa disebut perasaan dari perut? Karena sistem pencernaan punya jaringan saraf yang sangat padat, bahkan sering disebut sebagai otak kedua. Dan perut berkomunikasi langsung dengan otak. Melalui saraf vagus. Menariknya, sebagian besar sinyal justru bergerak dari tubuh ke otak, bukan sebaliknya. Artinya, pikiran kita banyak dibentuk oleh laporan dari tubuh. Lalu bagaimana sensasi fisik berubah jadi emosi seperti takut atau antusias? Disinilah peran insula bagian anterior. Ia memberi makna pada sensasi tubuh berdasarkan konteks dan pengalaman. Makanya, detak jantung cepat bisa terasa menakutkan atau justru menyenangkan. Benar, sensasinya sama, tapi maknanya berbeda tergantung situasi. Banyak orang menganggap intuisi itu mistis. Padahal secara neuroscience, intuisi adalah pengenalan pola super cepat. Otak membandingkan situasi saat ini dengan ribuan pengalaman masa lalu dalam hitungan milidetik. Jadi intuisi bukan tanpa dasar. Justru sangat kaya dasar. Hanya saja dasar itu tersimpan dalam tubuh, bukan dalam kalimat logis. Tapi kadang feeling juga salah. Betul, intuisi paling akurat jika dibangun dari pengalaman yang relevan dan stabil. Jika sumbernya trauma atau kecemasan, sinyal tubuh bisa menjadi alarm palsu. Bedanya apa dengan firasat yang sehat? Intuisi yang sehat biasanya tenang dan singkat. Kecemasan cenderung berisik, berulang, dan penuh narasi menakutkan. Lalu bagaimana dengan perasaan tidak nyaman saat bertemu seseorang padahal tidak ada yang salah secara logika? Itu juga kerja insula. Ia membaca ketidaksinkronan antara kata, ekspresi, dan bahasa tubuh orang lain. Jadi tubuh kita ikut merasakan orang lain? Ya, itulah dasar empati emosional dan intuisi sosial. Apa yang terjadi kalau insula terlalu sensitif? Muncul kecemasan berlebihan. Sensasi tubuh normal dianggap ancaman. Sebaliknya, jika terlalu tumpul, seseorang bisa kehilangan kepekaan terhadap emosi sendiri. Melatih kepekaan tanpa terhanyut. Bisakah kita melatihnya? Bisa. Praktik mindfulness, body scan, dan observasi sensasi tanpa menghakimi terbukti memperbaiki keakurasan insula. Bukan untuk menuruti semua perasaan, tapi mendengarkan dengan jernih. Tepat. Tubuh didengar, bukan dikuasai. Menarik. Di saat AI semakin cerdas, justru kemampuan merasa ini yang khas manusia. Karena mesin tidak punya tubuh, tidak punya insula, tidak punya sentience. Jadi keputusan terbaik lahir dari kerjasama antara logika dan rasa. Ya, saat pikiran berpikir jernih dan tubuh didengarkan dengan bijak, disitulah kecerdasan manusia bekerja utuh. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari jawaban di luar. Padahal sebagian besar sinyal terpenting selalu datang dari dalam.